ربي والإسلام ديني محمد النبي قد جاء يهديني الله ربي والإسلام ديني محمد النبي قد جاء يهديني صلاتي تنهاني عن كل ما يؤذيني صلاتي تنهاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lingkup video ini berdasarkan kerangka berpikir sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki HD? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Hal yang saya pahami sebelumnya adalah tentang teori kertas kosong dan juga teori bahwa kodrat anak seperti kertas yang telah terisi penuh, sehingga orang lain tidak bisa berkontribusi untuk mengisi dan menguatkannya. Sebelum mendapatkan pandangan dari yang diyakini oleh Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid sudah dibekali alat berupa indera, otak, sebagai alat untuk menampung ilmu. Saya gambarkan bahwa diibaratkan murid terlahir sudah dibekali wadah ilmu yang bisa terisi oleh siapa saja yang berperan besar dalam tumbuh kembangnya. Tentu keluargalah yang berperan banyak dalam proses tumbuh kembangnya, mulai dari mendengar, mengenalkan perasaan, mengenalkan benda, bagaimana merespon, sampai dengan bagaimana berbicara, berlaku pada orang lainnya. Dalam pendidikan Islam juga dijelaskan bahwa orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi manusia yang selamat. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat 6. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa poin yang saya dapatkan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berpihak kepada anak. Setelah mengikuti modul 1.1, ada teori yang menguatkan tentang pemahaman bahwa murid terlahir dengan fitrahnya, atau dalam arti lain ada bakat-bakat oleh pencipta titipkan pada setiap murid, yaitu bahwa murid terlahir bukan seperti kertas kosong ataupun yang sudah terisi, tetapi murid terlahir dengan pola-pola tertentu yang nantinya akan ditebalkan oleh pendidiknya, baik itu orang tua maupun guru di sekolah maupun lingkungan sekitar. Poin yang kedua, guru diibaratkan petani atau tukang kebun. Guru sebagai unsur utama pendidikan haruslah menuntun, ibarat tukang kebun, kehidupan yang terus menyirami, memelihara, dan menjaga tanamannya. Pendidikan yang berpihak kepada anak maksudnya, anak-anak sudah mempunyai minat dan bakat masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Murid adalah aset sebuah bangsa dalam meneruskan nilai-nilai kebudayaan lokal, memajukan sebuah bangsa dengan budaya yang luhur, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka posisikan murid sebagai manusia seutuhnya yang akan meneruskan sebuah bangsa. Maka sejatinya kita persiapkan segala sesuatunya. Yang terpenting adalah adab dan akhlaknya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Poin yang ketiga yang saya dapati dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik dengan memperhatikan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik.
Oleh Ki Hajar Dewantara tersebut sebagai budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya, psikomotor. Potensi diri ini adalah anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Setiap anak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Guru perlu memahami lingkungan tempat murid tinggal, baik itu perkotaan, pedesaan, atau daerah lainnya. Dengan memahami karakteristik lingkungan tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kodrat alam murid. Pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan situasi dan konteks lokal di mana murid berada. Misalnya, jika murid tinggal di daerah pertanian, materi pembelajaran bisa berfokus pada pertanian lokal, teknik bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi lokal, dan permasalahan lingkungan yang relevan dengan pertanian. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kodrat zaman dalam pendidikan anak. Zaman terus berkembang dan memberikan tantangan serta peluang baru. Penggunaan teknologi, pembelajaran online, dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi global merupakan contoh bagaimana kodrat zaman dapat mempengaruhi pendidikan anak. Anak-anak perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengakomodasi perubahan zaman untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan yang dinamis. Kerangka berpikir selanjutnya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Setelah mendapatkan sharing bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan juga berbagi pengalaman dengan guru calon penggerak lainnya, saya akan mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan memperhatikan tahap perkembangan anak, budaya dan sosial di mana mereka tinggal, dan juga memperhatikan pembelajaran sesuai dengan kekinian. Selain itu, saya terus berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, tentu dalam lingkup satuan pendidikan. Demikian pemaparan hasil kegiatan guru penggerak pada modul 1.1. Semoga semua guru terus berkomitmen dalam membangun pendidikan yang bermakna, membangun peradaban bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.